Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Pembelian minyak goreng curah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi belum diterapkan oleh pedagang. BNN mewaspadai peredaran kokain di Indonesia pasca penyitaan 134 ton kokain di negeri Panama. Warga desa Tenganan menggelar tradisi perang pandan sebagai bagian dari upacara Usaba Sambah. Sabu masih ini. Kita bukan orang baru loh bekerja seperti ini ya. Pasti akan digeledah. BNN mewaspadai peredaran kokain di Indonesia pasca penyitaan 134 ton kokain di Panama. Tangkapan itu mengindikasikan tingginya peredaran kokain di dunia. Di masa mendatang, Indonesia harus lebih mewaspadai peredaran kokain. Ada 134 ton baru disita di Panama. Bayangkan itu kalau terdistribusikan ke dunia, sehingga kita perlu bekerja sama. Permasalahan yang ada di Indonesia kita ini lebih banyak metafetamin, tapi saya berpikir ke depan untuk mencegah dari keterpaparan menggunakan juga dari kokain. Ini juga harus kita antisipasi. Ada duta besar Ekuador juga di sini. Peredaran narkoba di Indonesia selama ini didominasi sabu-sabu dan ekstasi. Sumber peredaran gelap sabu-sabu berasal dari 3 jalur utama, yakni Thailand, Myanmar, dan Laos. Jalur lainnya adalah Afghanistan, Pakistan, Iran, serta Amerika Latin. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Ini Pak. Iwayan Gondol dan Asep Adi Saputra, 2 tersangka copet dan jambret, diringkus polisi akhir pekan lalu. Keduanya kerap beraksi di kawasan wisata Kuta dengan menyasar para wisatawan. Mereka memanfaatkan kelengahan korbannya pada malam hari atau saat menggunakan telepon seluler. Dari tangan tersangka, polisi menyita 2 barang bukti telepon seluler. Kami himbau kepada anggota kami yang ada di lapangan, jadi apabila melakukan patroli dan melihat wisatawan atau masyarakat memegang handphone sambil jalan, ya kami himbaukan supaya mengamankan handphonenya, jadi tidak menggunakan handphone pada saat berjalan. Karena itu merupakan peluang-peluang yang bisa diambil oleh pelaku-pelaku penjamret. Tersangka dijerat pasal 362 dan 365 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Usaha camilan tradisional di desa Tegal Badeng Barat tetap bertahan di masa pandemi. Salah satunya usaha yang dikelola Jumati, warga Banjar Tengah. Usaha rumahan ini mulai dirintisnya sejak tahun 2019 lalu. Pembuatan adonan hingga pengemasan dilakukan di rumahnya. Produksi camilan jenis peyek mencapai 10 kg per hari. Sedangkan jajanan opak dibuat sebanyak 3 kg per hari. Namanya ada ladram, terus ada opak, ini juga ada peyek. Bahan-bahan yang saya pakai semua dari tepung, telur, sama rempah-rempah yang lain. Awalnya camilan rumah saya berawal dari suami saya kerja agak sepi lah di nelayan. Terus saya belajar di rumah untuk produksi sendiri sedikit-sedikit. Teruslah seperti inilah hasilnya.
Camilan khas kampung ini dipasarkan di warung-warung dan grosir di kota negara. Omset penjualan usaha ini cukup lumayan, mencapai 1,2 juta rupiah per hari. Jumati berharap harga berbagai jenis bahan tetap stabil agar usahanya berjalan lancar. Tim Liputan melaporkan dari Jemberana.